Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hadiarnami dengan NIM 2309 1326 110022 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Konsep pentingnya pendidikan kewarganegaraan menunjukkan kebutuhan untuk mempersiapkan individu sebagai warga negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Landasan historisnya dapat dilacak dari kepentingan akan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara yang tercermin dalam perjalanan sejarah gerakan kemerdekaan dan perubahan sosial di banyak negara dari perspektif sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran akan keberagaman, toleransi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Ini membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk integrasi sosial dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konstitusi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang didasarkan pada kedaulatan hukum dan prinsip keadilan. Namun, ada dinamika dan tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan, termasuk perubahan sosial yang cepat, polarisasi politik, integrasi dan partisipasi politik. Sebagai contoh, penggunaan pembelajaran online memerlukan pengembangan strategi baru agar semua siswa dapat terlibat secara aktif tanpa terkecuali. Pentingnya konsep identitas nasional. Identitas nasional memiliki signifikansi penting dalam membangun kesatuan dan kebangsaan suatu negara. Hal ini diperlukan untuk menyatukan individu dari berbagai latar belakang menjadi satu kesatuan yang kuat. Dasar sejarah identitas nasional. Dasar historis identitas nasional seringkali terkait dengan sejarah suatu negara, termasuk perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan perkembangan budaya. Contohnya adalah gerakan kemerdekaan di banyak negara yang menegaskan nilai-nilai nasionalisme sebagai landasan untuk membangun identitas nasional yang kuat. Konsep pentingnya identitas nasional dalam perspektif sosiologis. Identitas nasional dari sudut pandang sosiologis, identitas nasional berfungsi sebagai alat untuk membangun kesadaran akan keberagaman dalam masyarakat. Ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada dalam satu negara. Agama dan budaya yang ada dalam satu negara. Perspektif yuridis identitas nasional. Dari perspektif hukum, identitas nasional mencakup pemahaman yang kuat tentang konstitusi, hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini melibatkan upaya untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi sebagai dasar negara. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Meskipun identitas nasional penting untuk menyatukan suatu negara, tetap ada dinamika dan tantangan. Salah satunya adalah polarisasi politik dalam pemilihan umum atau debat publik yang memecah belah masyarakat. Selain itu, dampak teknologi seperti media sosial dapat mempengaruhi pembentukan identitas nasional dengan cepat dan tidak terkendali. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak valid melalui media sosial dapat memicu ketegangan antar kelompok dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas nasional. Penting bagi sebuah negara untuk mengembangkan strategi inklusif dan adaptif yang mendorong kesatuan, mendorong toleransi, dan pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian integral dari identitas nasional. Pentingnya konsep integrasi nasional. Integrasi nasional menjadi krusial untuk menjamin kesatuan, stabilitas, dan kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa integrasi yang kokoh, risiko disintegrasi sosial, konflik internal, bahkan pemecahan atau perpecahan yang merugikan dapat terjadi. Landasan historis integrasi nasional. Landasan sejarah integrasi nasional seringkali berakar dari perjalanan suatu bangsa
mencakup perjuangan kemerdekaan, proses pembentukan budaya. Contohnya di Indonesia, semangat perlawanan terhadap penjajahan dan semangat kebangsaan merupakan fondasi historis yang kuat untuk integrasi nasional. Perspektif sosiologis, integrasi nasional. Dari perspektif sosiologis, integrasi nasional bertujuan untuk membangun kesadaran akan persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk suku, agama, dan budaya. Inisiatif seperti program pendidikan multikultural yang menekankan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan contoh dari pendekatan ini. Perspektif yuridis, integrasi nasional dari sudut pandang hukum. Integrasi nasional berkaitan dengan pemahaman dan implementasi hukum serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan kehidupan negara. Misalnya pembentukan undang-undang yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga latar belakang menurut etnis, budaya, dan agama dan budaya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Meskipun penting, integrasi nasional dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah polarisasi politik yang dapat memperlebar kesenjangan dan mengancam stabilitas sosial. Contoh nyata adalah konflik antar partai politik yang mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam integrasi nasional, seperti penyebaran palsu yang dapat merusak kesatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sebagai contoh, penyebaran berita hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok dan merusak citra pemerintah. Strategi menghadapi tantangan integrasi nasional. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan ini, negara harus mengembangkan strategi inklusif dan adaptif yang mempromosikan toleransi, dialog antar budaya, dan kesetaraan di antara semua warga negara sebagai bagian integral dari integrasi nasional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru Sudah dibuka loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Dadah. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung, kita tunggu ya.